Aman nggak sih naruh action cam itu di samping kiri helm dan di samping kanan helm? Intinya di samping lah pokoknya, nggak di tengah ya. Beda lagi kalau di tengah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, cuy. Masih bersama saya Kang Mas Yuhri di sini ya. Hari ini saya ngonten tapi indoor, cuy. Tidak naik motor, tidak jalan-jalan, tidak ngonten di jalan raya ya. Hari ini saya ngontennya indoor dalam kamar seperti ini. Ini tempat saya, di kamar saya, tempat saya kerja, cuy. Karena saya belum bisa keluar dari gudang ini. Gudang tempat saya kerja, belum bisa ngonteng naik motor jalan-jalan, belum bisa ya karena kendala pekerjaan. Saya sibuk, saya capek lah pokoknya intinya. Hari ini saya ngonten di dalam ruangan ya karena ada sebuah pertanyaan dari kawan-kawan ya. Saya buat video ini karena ada sebuah pertanyaan dari teman-teman, dari kawan-kawan ya, motovlogger juga, motovlogger pemula sama seperti saya. Ini tanya tentang posisi action cam saya ini, cuy. Ini kan saya naruhnya di kiri kan, di samping kiri. Itu ada yang tanya seperti ini, Mas, kalau ditaruh di samping kiri view-nya bagus nggak? Aman nggak sih? Nah, seperti itu. Jadi hari ini saya jawab ya di video ini. Kalau menurut saya view-nya sih kurang dapat. Kalau view kurang dapat, momentumnya juga kurang dapat. Lebih dapat lagi kalau ditaruh di tengah ya, di tengah helm sama di samping kanan helm. Karena kalau di samping kanan helm itu view-nya dan momentumnya itu lebih bagus kalau dapat konten ya. Karena kendaraan banyaklah yang dari kanan kita kalau kita naik motor kan. Kalau dari samping kiri kan jarang gitu loh. Kalau kita nggak nyalip nggak ada view dari kiri. Kalau kita naik motor kita naruh di kanan maupun di tengah itu view-nya dapat, momentumnya juga dapat gitu, cuy. Nah, yang mau saya bahas di video ini adalah aman nggak sih naruh action cam itu di samping kiri helm dan di samping kanan helm? Intinya di samping lah pokoknya, nggak di tengah ya. Beda lagi kalau di tengah. Hari ini saya mau bahasnya yang di samping. Kenapa saya naruhnya di samping kiri, kenapa tidak di samping kanan? Kan kebanyakan di samping kanan ya. Dan ini mohon maaf buat kalian yang helmnya sama, helm halves seperti ini sama seperti saya, tapi naruh kameranya di bagian kanan kan, kebanyakan di situ mereka ya, kalian semua kebanyakan di situ. Kenapa saya naruhnya di samping kiri? Karena saya berpikirnya itu safety dan keamanan, cuy. Kenapa saya naruh di kiri? Karena yang pertama, kalau saya naruh di kanan itu yang saya khawatirkan kalau jatuh action cam saya jatuh ya, bukan helmnya. Kalau helmnya jatuh kepalanya ikut jatuh, cuy. Jadi action camnya yang jatuh ya. Kalau action camnya kita jatuh pasti jatuhnya kan ke kanan kalau kita naruhnya di kanan ya kan. Kalau naruh di kanan jatuh ke kanan. Kalau ya amit-amit kalau jatuh, khawatirnya itu kalau ada kendaraan dari belakang kita atau teman kita yang dari belakang, kalau action cam kita jatuh ke kanan, blek gitu ya, pasti action cam kita itu kemungkinan besar bisa terinjak kawan kita atau kendaraan lain yang melintas di belakang kita. Pasti itu, cuy, kemungkinan besar. Nah, kenapa saya naruhnya di kiri? Ya kalaupun amit-amit ya, kalau jatuh pasti kemungkinan kecil lah kalau terinjak kendaraan dari belakang ya kan. Karena jatuhnya di kiri pasti di pinggir banget lah, di pinggir jalan banget. Beda lagi kalau di kanan kan, pasti agak ke tengah jalan gitu loh, cuy. Pasti kalau action cam kita jatuh kalau posisinya di kanan ya kemungkinan besar bisa terinjak kawan kita yang di belakang atau kendaraan kita yang di belakang gitu, cuy. Kenapa alasan saya naruhnya di samping kiri seperti itu? Kalaupun amit-amit jatuh pasti minggir lah, di pinggir jalan pastinya ya. Ya pengalaman juga kemarin saya pernah jatuh, cuy ya. Pernah jatuh ya, alhamdulillahnya itu untungnya action cam saya ini sudah support mic eksternal. Jadi walaupun action cam saya jatuh tapi micnya itu masih nyantol. Jadi action cam saya itu tidak semerta-merta langsung jatuh ke jalan, enggak ya, masih nyantol. Jadi dia masih tergelantung, gemandul gitu, cuy. Ya masih untung lah ya, alhamdulillah masih selamat. Nah terus jika kalian punya action cam tidak support mic eksternal, pasti kalian tidak pakai mic kan, tidak nyolokin mic di action cam kalian. Nah terus kalau jatuh bagaimana? Pasti jatuh langsung blek, jatuh di aspal, jatuh di jalan, cuy.
pasti itu, apalagi kalau kita naruhnya di kanan ya kan, kalau jatuh pasti ya dikhawatirkan itu terinjak kendaraan dari belakang, itu aja kalau amit-amit jatuh ya. Ya yang kedua ini, kalau saya naruhnya di samping kanan, yang saya khawatirkan itu ya kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan ya, semoga ini tidak terjadi kepada kita semua ya. Contohnya ada yang mau ngambil action cam kita, mau ada yang narik action cam kita, mau ada yang nyolong waktu kita pakai, ada yang mau ngerebut, ngerampok atau membegal gimana action cam kita. Nah itu yang saya takutkan. Kenapa ya? Karena naruhnya itu di kanan cuy. Kalau naruhnya di kanan itu kan pasti mudah sekali, dengan mudah mereka nyalip kita dari kanan kan, wus, terus diambil action camnya, set, bisa saja cuy ya. Itu yang saya khawatirkan. Karena ini kalau kita naruhnya di samping pasti cuma pakai perekat doang cuy ya, pakai 3M atau apalah, atau double tip yang namanya yang direkatkan di sini. Itu kalau dipegang, ditarik, dibawa lari itu udah mudah sekali, mudah copot sekali cuy. Pasti itu pasti bisa ya, pasti bisa copot. Nah itu yang saya khawatirkan ya, tapi semoga saja ini tidak terjadi kepada kita semua. Ini cuma bisa dijadikan pertimbangan lah buat kita semua, buat kalian dan buat saya pribadi ya. Nah karena berhubung helm saya ini half face ya, jadi saya naruhnya cuma bisa di samping cuy. Kenapa saya naruhnya di samping ya? Karena alasan saya pakai helm half face seperti ini ya kan, nggak full face. Ini helm half face KW pula ini ya, punya saya KW ya, belum mampu beli helm yang bagus cuy ya, nggak apa-apa lah, seadanya aja dipakai ya. Opsi saya taruh di samping kiri ya, tadi khawatir kalau jatuh. Kalau saya naruh di kanan khawatirnya diinjak kendaraan dari belakang. Pasti kalau kita naruhnya di kanan, kalau jatuh pasti di tengah jalan lah, pasti itu. Kalau kita naruhnya di kiri pasti walaupun jatuh pasti di pinggir gitu coy, di pinggir jalan gitu loh. Beda lagi kalau naruhnya di tengah, itu sudah pasti aman banget. Terus kalau view-nya di samping kiri gimana bang? Kalau menurut saya sih kurang dapet ya, cuma ya tadi alasan saya memilih aman, saya memilih safety, jadi saya mau nggak mau saya taruhnya di samping kiri saja. Terus kalau di samping kanan gimana? Kalau di samping kanan ya view-nya pasti dapat lah. Kalau view terus momentum pasti dapat. Kalau ditaruh di kanan kan view-nya pasti bagus, momentumnya juga dapatnya bagus. Kalau lebih bagus lagi ya saya rekomendasikan buat kalian, buat saya sendiri ya, ini saya rekomendasikan naruhnya di tengah ya. Kalian pakai helm half face, pakai helm full face, itu naruhnya di tengah ya, di moncongnya helm itulah, di moncong, di congornya helm itu lebih aman lagi. Kalaupun jatuh kita masih bisa melindungi kan berada di tengah kita, tangan kita kanan maupun kiri bisa melindungi action cam kita walaupun mau jatuh ya kan. Kalaupun mau ada yang ngambil action cam kita, kalau kita naruh di tengah-tengah kita gitu nggak bakalan bisa cuy, kita masih bisa melindungi. Kalaupun ada ya kan, kalaupun ada yang mau berbuat jahat pada kita tentang action cam kita, mau diambil, mau direbut atau gimana, itu kita masih bisa melindungi kalau kita naruhnya di tengah lah. Ini bisa menjadi pertimbangan lagi buat saya ya, buat kalian semua. Ini ya lain waktu bisa saya taruh di depan helm lah, dengan cara ya mungkin dengan ide-ide kreatif saya nanti akan saya buat konten juga ya. Pokoknya supaya bisa lebih aman lagi, lebih safety lagi, ini action cam saya akan saya taruh di depan helm saya ini, ditaruh di tengah, maksudnya di tengah sini cuy ya. Entah dengan cara apa nanti akan saya buat konten dengan ide-ide kreatif saya ya. Ya mungkin itu cuy ya yang bisa saya omongin, bisa saya jelasin buat saya sendiri, buat kalian semua ya. Pokoknya ya semoga video ini bisa bermanfaat, karena ada yang tanya tentang itu, jadi saya buat kontennya ya seperti ini gitu cuy ya. Mungkin cukup sekian. Buat yang sudah nonton, buat yang sudah subscribe channel saya, sudah like, komen, dan semuanya saya ucapkan terima kasih. Dan semoga channel ini bisa lebih berkembang, dan supportlah saya dengan cara subscribe channel saya, like, komen di setiap video-video saya. Oke, cukup sekian, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah support saya, buat semuanya lah pokoknya saya ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa like, komen di video ini, dan jangan lupa subscribe channel saya. Oke, cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.